Halo, apa kabar sahabat Mirai Aset? Kembali lagi di Eureka Fact bersama aku, Diras. Pada episode kali ini nih, aku mau membahas tentang seorang bandar saham gorengan yang masuk penjara. Siapa dia? Nonton sampai akhir ya. Kalau pada episode lalu, aku membahas tentang berbagai istilah saham menggunakan nama hewan. Ada satu lagi nih, serigala di pasar modal Amerika. Namanya adalah Jordan Belfort, lahir tahun 1962. Dia adalah seorang mantan narapidana, entrepreneur, speaker, dan juga author. Saking hidupnya sensasional banget, diangkat menjadi film yang bernama The Wolf of Wall Street diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Pada saat Jordan Belfort baru lulus SMA, dia berjualan es krim bersama salah satu temannya di tepi pantai dan berhasil meraup 20.000 US dollar. Dari situ bisa dikatakan kalau dia udah jago jualan ya semenjak dini. Kemudian dia masuk ke The American University jurusan biologi. Kisah cinta Jordan Belfort juga diangkat pada film tersebut. Jadi ada dua wanita nih di film itu. Yang pertama adalah istri pertamanya yang bernama Denise Lombardo yang menemani dia dari zaman masih belum kaya. Tapi kemudian sesudah kaya, di suatu pesta Mr. Belfort kesengsem banget sama seseorang model yang bernama Nadine Cardi. Tapi ternyata istri yang kedua ini juga telah berakhir hubungannya di tahun 2005. Di tahun lalu, Mr. Belfort menikah dengan seorang model bernama Christina Invernizzi. Perjalanan karir Mr. Belfort. Pada awal karir di dunia investasi, dia masuk ke LF Rothschild. Ini adalah sebuah investment firm yang besar, telah berdiri dari tahun 1899. Tapi sayangnya dia nggak lama di perusahaan itu, karena ketika baru bergabung ada market crash yang membuat LF Rothschild ini bangkrut dan dia harus berhenti bekerja di situ pada 19 Oktober 1987. Sesudah dari situ, dia berpindah ke broker kecil nih, namanya Investor Center, yang goalnya adalah menjual saham gorengan ke investor yang kecil. Tapi jangan salah, ternyata komisinya gede banget, sampai dengan 50%. Dari situ, Mr. Belfort perlahan bangkit, mengumpulkan modal untuk membuka broker sendiri yang bernama Stratton Oakmont untuk mengincar target klien orang-orang kaya. Bersama partner in crime-nya, Donnie Parrish, dia mengembangkan bisnis Stratton Oakmont-nya semakin besar sehingga mereka semakin kaya lagi, hidupnya semakin hedon, tapi menjadi contoh yang kurang baik. Karena ternyata dia suka pesta gila-gilaan, sampai pakai obat-obatan, mabuk-mabukan, dan bawa PSK ke kantor. Aduh, pusing gak ya jadi istrinya? Jordan Belfort juga membelikan sebuah kapal mewah untuk istri keduanya. Ini adalah foto kapal mewahnya sepanjang 37 meter. Jadi kapal yacht ini memiliki helipad dan kepemilikan sebelumnya dimiliki oleh seorang desainer fashion ternama bernama Coco Chanel. Sayangnya kapal ini juga tenggelam di laut karena mereka berlayar pada kondisi cuaca buruk. Berikut cuplikan filmnya. Pada salah satu adegan film The Wolf of Wall Street, ada adegan Mr. Belfort mengendarai mobil Lamborghini, tapi dia lagi dalam kondisi high, habis ngobat-ngobatan, terus dia nyetir sambil nyeruduk-nyeruduk, tapi faktanya ternyata mobil aslinya bukan Lamborghini, namun Mercedes-Benz. Tetap aja Mercedes-Benz masih mahal ya teman-teman. Bagaimana tepatnya Mr. Belfort mengambil uang dari investornya? Jadi strateginya adalah pump and dump. Salah satu contohnya adalah pada saham Steve Madden. Jadi ketika IPO, Mr. Belfort meraup 20 juta US dollar karena dia pump and dump. Jadi total kekayaannya nih hasil menipu adalah 200 juta, menyebabkan beliau ditahan di penjara selama 22 bulan. Tapi ternyata sesudah dilepaskan, hukuman dia itu yang disita nggak seluruhnya, tapi hanya disita setengahnya saja atau 100 juta US dollar. Kalau menurut kalian gimana? Mau nggak di penjara 22 bulan tapi masih punya 100 juta US dollar?
Mr. Belfort mengajarkan karyawannya untuk menelpon klien-kliennya dan mengajak berinvestasi. Salah satu korbannya bersaksi nih di YouTube. Dia cerita bahwa pada awal diajak investasi, dia hanya taruh uang 400 US dollar saja yang kemudian diinvestasikan pada saham blue chip yang relatif masih aman. Kemudian ketika kembali dan totalnya 1.200, investornya senang. Lalu diajak berinvestasi lagi dengan modal yang lebih besar. Ketika investornya memasukkan 80.000 US dollar, ternyata kepemilikan saham terbesar dipegang oleh Mr. Belfort sehingga dia bisa mengendalikan harga sahamnya dibanting sampai investornya rugi sebesar 50.000 US dollar. Meskipun banyak sekali contoh yang tidak benar dari Mr. Belfort, tapi kita nggak bisa memungkiri nih bahwa dia tuh jago jualan karena dia jualan rekomendasi saham sampai dia kaya. Bagaimana sih mindset dia supaya dia bisa berjualan apapun dan menjadi kaya raya? Nomor satu, kita harus memiliki manajemen pikiran yang percaya diri. Karena menurut dia ketika kita menjual suatu produk, kita harus berhasil mentransfer pikiran kita kepada klien kita supaya mereka percaya bahwa produk ini dapat menyelesaikan masalah si kliennya. Kedua, kita harus menghilangkan asumsi negatif nih. Jadi sebelum mencoba berjualan atau berbisnis, jangan kebanyakan alasan dulu. Aduh, kayaknya gue gak bakat deh. Kayaknya gue udah ketuaan deh untuk itu. Atau kayaknya gue masih muda, belum cocok untuk kerjaan itu. Nah, alasan-alasan yang kita buat di kepala kita sendiri membuat blokade di otak kita untuk susah menjadi maju. Nomor 3, kita harus memiliki misi yang jelas. Untuk tahu mau ke arah mana sih kita 5 tahun mendatang. Selain itu, kita juga harus memiliki goal. Goalnya harus susah, tapi bisa dicapai, bukan goal yang tidak mungkin atau mustahil. Karena dengan gitu, kita bisa men-stretching agar skill kita semakin jago lagi. Nomor 4, kita harus kenali kebutuhan klien. Salah satu scene yang paling viral adalah sell me this pen. Kalau orang gak jago jualan, biasanya orang memberikan contoh kalau pulpen ini bagus dan tahan lama. Itu contoh yang terlalu mendeskripsikan produk. Tapi tips dari Belfort adalah kita harus bertanya kepada potensial kliennya. Kapan terakhir kali pakai pulpen? Berapa harganya? Apakah pulpen sebelumnya bagus atau tidak? Dari situ, itu adalah proses untuk fact finding sehingga kita dapat menemukan solusi pada masalah klien yang dialami sekarang. Selain itu, kita juga harus memiliki hati dan tujuan yang baik ketika kita berjualan. Nomor 5, miliki standar. Jadi ini adalah interview yang dikatakan Mr. Belfort di tahun lalu. Jadi dia sudah mengalami keluar dari penjara, dia sudah menjadi lebih insaf dan lebih benar. Dia berkata kalau kita harus memiliki kode etis berjualan yang baik dan juga kita harus punya standar relationship yang baik dengan Tuhan, dengan pasangan. Katanya cukup punya pasangan satu, udah membahagiakan ketika kita mempunyai koneksi yang genuine. Selain itu, kita harus menjaga standar relationship dengan orang lain, jadi nggak boleh menipu lagi ya untuk mengambil uang orang lain. Itu dia tadi 5 standar yang dimiliki Mr. Belfort buat jago jualan sampai cuan dan bikin kaya raya. Thank you guys for watching until the end. Jadi jangan lupa kalau kalian rasa Eureka Fact kali ini bermanfaat, di like dan di subscribe. Saya Diras undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!